Yadah menyembah dengan tangan terulur, menikmati Tuhan. Sekarang menggunakan musik. Zamar memainkan musik, memetik tali. Lalu tehilah menyanyikan kemuliaan akan menyanyikan pujian yang sifatnya vertikal pada Allah. Itu saya tambah catatannya. Pengagungan. Jadi dalam terjemahan lain dikatakan begini, bahkan tehilah itu berarti seperti orang kita memuji Tuhan sampai orang lain melihat kita itu apa? Gila. Nah, pernah dilihat orang lain kayak kita ini kayak gila? Nah, lakukan. Ya, berapa banyak seringkali orang, wih gereja apa itu? Kalau nyanyi kayak gitu, wih kayak orang gila. Itu tehilah. Ya, enggak apa-apa, ada Alkitab yang mendukung kok. Ya, haleluya. Jadi saya bersyukur pasti kalau saudara di negeri seberang seperti ini, di Australia, itu enggak kaku model banyak di Indonesia ya. Kadang-kadang kena budaya tertentu dari suku tertentu, daerah tertentu, itu orang sampai akhirnya enggak bisa mengekspresikan pujian dengan penuh sorak-sorai dan sukacita. Tapi sebetulnya Alkitab mengajarkan kita melakukan seperti itu. Baik, saudaraku, kita akan lihat lagi. Bagaimanakah kita harus memuji Tuhan? Memuji Tuhan bila kita senang melakukannya. Atau juga bila kita tidak senang melakukannya. Itulah yang disebut dengan sacrifice of praise. Siapa yang pernah merasakan lagi suntuk, lagi gak enak, lagi gak kepingin nyanyi, gak kepingin memuji? Siapa yang pernah? Yes, pada waktu gak kepingin menyanyi, gak kepingin memuji, waktu itu saudara berikan pujian, itulah yang disebut sacrifice of praise. Korban pujian, dan itu berkenan di hati Tuhan, saudara. Saya bersaksi pada saudara, sekalipun saya sakit saudaraku, kalau sampai saya pun harus terbaring saudaraku. Saya sering terus di tempat tidur, saya tidak bisa bangun, saya angkat tangan saya. Saya berkata kepada Tuhan, I exalt thee, I exalt thee. Di pembaringan pun I exalt thee, oh Lord. Pada saat saudara rasa tidak enak, pada saat saudara rasa nggak mau, ketika saudara melakukan, itu korban di mata Tuhan. Amin. Dan itu indah sekali. Lanjut lagi saudaraku. Kapan memuji Tuhan? Bagaimana? Bila manakah? Now, sekarang. Artinya biarlah ini menjadi gaya hidup. Jangan katakan begini, gue udah memuji kapan? Kemarin minggu di gereja. Atau nanti aja kalau hari minggu. Tidak. Gaya hidup kita harus menjadi gaya hidup seorang penyembah. Katakan amin. Dimanapun saudaraku, kita memuji menyembah Tuhan. Lalu kemudian 4, bangun pagi. 5, pada segala waktu. Lanjut. Bagaimanakah kita harus memuji Tuhan? Pertama, dengan mengangkat tangan. Ayatnya saudara baca sendiri ya. Mazmur 8 ayat 2, 134 ayat 2 dan seterusnya. Ternyata mengangkat tangan ini bukan sekedar menyenangkan pemimpin pujian. Ternyata mengangkat tangan ini bukan sekedar aliran Pantekosta atau karismatik. Tidak. Alkitab mengajar seperti itu. Dan ada artinya tatkala seseorang mengangkat tangan. Arti yang pertama adalah sebagai tanda penyerahan kepada Tuhan. Kita nyerah sama Tuhan. Kalau ada orang todong dari belakang, reaksi pertama orang lakukan apa? Tanda menyerah. Bukan berarti Tuhan todong kita saudaraku. Tetapi saya beritahu pada saudara, waktu kita mengangkat tangan kepada Tuhan, kita seperti berkata begini, I'm nothing Lord. Without you I'm nothing. Arti yang kedua, rindu, cinta kepada Tuhan. Kalau saya pulang pelayanan seperti ini nanti hari Senin, saya sudah sampai di Lombok. Jadi saya sore sampai di Lombok, tapi biasanya dalam pelayanan yang sebelumnya, ketika saya sudah mendarat di airport tuh anak-anak saya udah nunggu saudaraku. Begitu saya sudah selesai ngambil barang, langsung mereka lihat papanya datang. Papa. Tidak ada ceritanya anak-anak saya waktu tangannya begini saudaraku. Terus saya lihat saya sambil begini. Atau saya ngeles, enggak kena.
Tidak bisa kan? Kalau anak-anak saya buka tangan, dia lari mendekat saya. Yang saya lakukan apa saudara? Saya buka tangan saya sambut anak saya peluk dia, saya angkat dia, saya ciumi dia, saya peluk erat-erat. Waktu saudara mengangkat tangan kepada Tuhan, bayangkan Bapa pun datang dalam kerinduan memeluk kita. Bayangin saudara diputer-puter begini. Sampai saya bilang, Tuhan sudah pusing. Wow! Mantap. Amin. Bayangkan, imajinasikan. Saya suka mengimajinasi. Betul saudaraku. Saudara pernah kenal Ed Silvoso? Ed Silvoso, dia punya kebiasaan saudaraku. Kalau dia bekerja atau apa saja, dia siapkan kursi 01 di sebelahnya. Ya ini tiap orang punya kebiasaan ya. Tapi saya rasa ada baiknya. Kebiasaannya Ed Silvoso menyiapkan ada satu kursi kosong. Sehingga kalau dia ketemu masalah saudaraku. Lalu dia beranggapan bahwa dia membuat satu penganggapan bahwa Yesus duduk di situ. Dan dia mulai berdoa, Tuhan Yesus apa yang aku lakukan. Dia mengekspresikan, mengimajinasikan gitu. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, imajinasikan. Waktu saya mengangkat tangan bukan cuma sekedar, lagi-lagi angkat tangan. Capek gua, apalagi gua belum pakai odorono. Ngerti? Ini loh. Ya. Aduh saudaraku, hanya untuk Tuhan. Lord, I miss you. Aku rindu. Tahukah saudaraku, rasa rindu, rasa cinta, rasa kangen bukan cuma bisa ditujukan untuk kampung halaman atau makanan favorit kita di Jawa atau di Indonesia atau kekasih hati kita yang mungkin kita tinggalkan. Tapi rupanya Mazmur 84 judul perikopnya bagus pakai. Rindu tempat kediaman Tuhan. Kita bisa kangen sama hadirat Tuhan. Tuhan gua kangen deh. Tapi jangan ngomong kasar sama elo. Tuhan aku kangen deh sama Tuhan. Kangen aku rindu. Miliki itu saudara. Amin. Kidung Agung berkata cinta harus kuat seperti maut. Saudara. Cinta yang kuat seperti maut. Jadi miliki cinta sama Tuhan tuh yang kuat kayak maut. Artinya begini loh. Kalau gak ada Tuhan lebih baik gue mati. Gitu. Miliki seperti itu. Orang kalau seperti ini saya selidiki ya. Orang-orang yang memiliki rindu sama Tuhan. Rohnya pasti menyala-nyala. Saya gak pernah ketemu orang yang rindu sama Tuhan terus melempem. Enggak. Pasti on fire. Dia selalu optimis dalam hidupnya. Imannya kuat dan sebagainya. Bukan berarti lepas daripada tantangan. Tantangan datang. Dia akan tetap terus menyala-nyala. Haleluya. Miliki rasa rindu. Miliki rasa cinta. Kenapa orang itu bisa rindu saudaraku? Izinkan aku bertanya. Pak Geri kalau pergi tugas meninggalkan ibu beberapa hari ada rindu enggak? Kenapa rindu Pak? Karena apa? Yes, cinta. Cintalah yang menimbulkan rasa rindu. Jadi rasa rindu disebabkan karena cinta. Kalau saudara cinta Tuhan, pasti kita akan memiliki rindu kepada Tuhan. Siapa yang cinta Tuhan? Nah jangan mau jadi kayak robot. Saya lihat banyak orang Kristen ke gereja, saudaraku, kayak on off tunnel apa nih? Switch on, switch off di belakang sini. Begitu saudaraku mau kemana? Gereja. Oh langsung berubah. Langsung begitu masuk ruangan ya. Andai kata di tempat ini. Saya percaya di sini tidak ada Pak Sam. Tidak ada. Tidak ada yang ngaku. Saudara di situ langsung begitu dekat langsung on. Haleluya. Saya 12 tahun mengembalakan jemaat, mudah-mudahan di sini tidak ada Pak. Ada tipe orang seperti ini saudaraku. Di rumah dia kayak halilintar, mukanya wah. Begitu ke gereja berubah jadi suci, kudus. Jalannya sudah lain. Hanya cuma 5 kata di mulutnya. Shalom, haleluya, puji Tuhan, glory, amin. 5 kata. Apa kabar? Puji Tuhan. Waktu dia dengar khotbah pendeta berkata sesuatu, amin.
Saudaraku, seperti ini on off. Jadi agamawi sekali. Di Indonesia ada gereja saudaraku yang melarang jemaatnya pakai make up. Yang perempuan. Saya pernah khotbah di sana. Saudara tahu, pucat semua ibu-ibunya. Kasihan deh lo. Hey, gak perlu dibuat agamawi. Ada gereja-gereja tertentu di Indonesia. Begitu engkau naik podium mimbar, lepaskan kasutmu. We are standing on holy ground. Konsepnya berpikir perjanjian lama. No. Kalau Tuhan hadir, semua menjadi suci. Ya, jadi bukan karena di gereja ini maha kudus. Ini kudus. Halaman. Sakit hati saudara. Saudara sakit hati kan dibuat gitu? Nah saya heran banyak yang buat aturan-aturan sendiri jadinya. Jadi agamawi banget. Jadi gini loh saudaraku. Ini saya singgung betul ya. Karena saya masih banyak menemukan orang yang sangat agamawi sekali. Begitu dengar kata gereja mau pelayanan berubah jadi seperti kudus. Padahal saudaraku, just the way you are gitu loh saudara. Jadilah seperti dirimu sendiri. Amin. Hey, bahkan saya beritahu saudara, hadirat Tuhan bisa dinyatakan tatkala engkau sedang, maaf, ketika engkau sakit perut. Tentu kau perlu pelayanan kelepasan bukan? Saya pernah satu kali saudaraku, saya sakit perut saudaraku. Lalu kemudian saya harus lakukan apa? Pelayanan kelepasan. Saya pergi ke a secret place, you know. WC. WC. Di situ saya duduk di atas Vespa. Vespa, do you know Vespa? Modelnya dulu kayak teman Vespa kan. Saudaraku, waktu saya duduk saudaraku, ya tentunya ada bunyi-bunyian tertentu saudaraku ya. Tapi mari saya beritahu saudara, di situ saya berkata, I love you Jesus. Lu bener nih. Saya bersyukur saudaraku, saya tiba-tiba saudaraku, betul-betul jamahan Tuhan terjadi. Air mata saya sampai berlinang saudaraku. Di tempat yang seperti itu. Jadi saudaraku, tidak perlu agamawi ya. Amin. Haleluya. Jadi biarlah saudara sungguh-sungguh dalam seluruh aspek kehidupan saudara. Saudara bisa menyatakan Kristus di rumah. Mari kalau pengen tahu ukuran kita yang sesungguhnya. Di Indonesia saya sering nasihatkan ini. Karena di sini tidak ada pembantu ya. Di Indonesia itu begini. Kalau mau pengen lihat orang itu, tanyakan ke pembantunya aja katanya. Jadi dari situlah. Karena biasanya ada orang, saudaraku, wah waktu ke gereja kudus. Di rumah kudus. Jadi harus ada cinta waktu mengangkat tangan. Ya. Jadi bukan sekedar biasa begini. Lalu keterbukaan hati. Siap menerima apa saja yang akan Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Ini keterbuka. Tuhan aku siap. Apapun yang kau kerjakan dalam hidupku, aku siap. Dan ternyata yang kelima, waktu kita mengangkat tangan, itu ada manfaatnya. Membantu berkonsentrasi. Saya seringkali berdua dengan istri saya ini menyembah bersama. Kami sering bangun mesbah. Tiap pagi kami bangun tidur, kami nyembah. Lalu kemudian saudaraku sesekali, nah istri saya ini jago menari. Nah saya ini tahu menyanyi. Terus kami menikah. Nah saudaraku karena dia tidak bisa menyanyi, suaranya suka lari-lari sendiri saudara. Kadang-kala saya goda dia, sementara kami menyembah bersama saudara F. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Terkadang saya nyanyi suara 2 atau naik ke suara 3. Istri saya nggak biasa nyanyi, suaranya sampai dalam penyembahan pribadi dengan Tuhan kami saling cubit-cubitan, saudara. Apa-apa gitu.
Tapi sesekali saudaraku, saya sudah asik nyembah ini. Terpujilah Tuhan, haleluya. Loh, kok diem terus isi saya? Wah, dia tenggelam di hadirat Tuhan, saudaraku. Tertidur. Pernah saudaraku, loh, kok enggak ada suara lagi nih. Aku udah asik nih. Kok sebelahku kok diem aja nih. Oh, dia tertidur ngantuk. Kenapa? Kami punya baby yang paling kecil hampir 2 tahun. Nah, tiap malam dia harus bangun 3 kali kasih susu. Jadi dia harus bangun, jadi dia tidak seperti saya sih ngorok terus tidur saudaraku. Sementara dia harus bangun tidur. Jadi dia seringkali juga bisa ngantuk gitu. Dan saudaraku seringkali saya goda dia, begitu dia ngantuk langsung saya senggol. Dak! Gitu. Haleluya, pujilah Tuhan. Nah ternyata saudaraku untuk menolong supaya kita bisa berkonsentrasi. Coba saudara angkatlah tangan. Berapa banyak saudara seringkali nyanyi di sini, pikiran saudara di rumah. Pikiran saudara lagi, kompornya udah dimatiin belum ya? Rumah tadi gua udah kunci belum ya? Pernah kan ada yang jadi gak bisa ngeflow saudara. Coba angkat tangan. Itu membantu kita berkonsentrasi. Jadi ada perlunya ya, bukan sekedar menyenangkan pemimpin pujian. Lalu yang kedua, bertepuk tangan. Mazmur 47 ayat kedua. Artinya itu bersukaria. Tapi juga berarti B, paku tangan iblis seirama dengan biramanya. Saya bayangkan dulu Yesus dipaku di kayu salib. Tapi sekarang saya membayangkan kalau saya tepuk tangan. Saya bayangkan saya paku tangannya iblis. Jadi semangat saya tepuk tangannya. Karena apa? Gua paku lu iblis. Lu dulu ngaku tangan Yesus. Tapi sekarang kamu tahu kamu sudah dikalahkan. Kami yang paku tanganmu. Gitu loh saudara. Kalau saudara mengerti ada bayangan seperti ini. Saudara akan malas tepuk tangan. Saya beritahu saudaraku. Tepuk tangan pun jemaat mesti seirama dengan ketukan snare-nya. Coba kita latihan. Soraklah. Tepuk tangan semua ya, nyanyi sama-sama saya. Soraklah, haleluya. Banyak yang salah. Banyak yang salah Mas Ian. Bukan cara tepuk tangannya, model tangannya harus apakah bentuknya harus miring 45 derajat apa tidak. Saya tidak akan pusingkan itu. Tapi belajarlah kalau bertepuk tangan saudaraku seirama dengan snare drum. Misalnya begini. Soraklah haleluya. Ini lebih sedap. Ketimbang saudara seperti tadi. Soraklah. Piok, piok, prok, 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 prok. Ya, jadi bersama-sama. Tolong diingatkan ke jemaat supaya jadi ketukannya berjalan seiring ya. Jadi kayak orang baris di tentara itu kan, cut, jalan, kan begitu toh. Nah bayangkan saudaraku, ada yang kalau maju jalan yang normal kan maju jalan kan begini. Coba bayangkan kalau sebenarnya maju jalan. Saya ingat dulu SD, teman saya SMP, saya diminta jadi pemimpin barisan saudaraku. Kecil-kecil gini jadi pemimpin barisan. Saudara saya punya teman dulu saudaraku, diajarin tetap tidak bisa. Jadi maju jalan. Capek dia. Seharusnya kan begini loh. Gue yang guyu, gue yang ngono ya dhisik ya. Saudara, seperti itu. Jadi kalau memuji Tuhan sama seperti saudara. Coba. Soraklah, haleluya. Ayo sama-sama latihan. Haleluya. Sambil nyanyi. Paku tangannya iblis. Haleluya. Yes, oke. Sekarang enggak usah ada penuntun dari saya. Andaikan saya tidak ada. Soraklah, haleluya. Ayo, salah lagi.
Kenapa kamu tertawa? Saudara diketawain loh sama dia. Ikuti snare drum. Snare drum. 1, 2, 3. Soraklah, haleluya. Pak. Ya. Good. Oke ya, lanjut. Dengan menggunakan alat musik apa saja. Saya bersyukur gereja ini tidak alergi dengan drum. Ada beberapa gereja. Di sini hanya boleh ada piano atau organ. Selebihnya itu haram. Ada beberapa gereja yang tidak boleh yang lain. Jadi dari dulu, dari terbit matahari sampai terbenamnya, selalu piano atau organ saja. Lu Alkitab bilang pujilah Tuhan dengan berbagai alat musik, gambus, kecapi dan sebagainya. Sekarang di Indonesia, saudaraku, pengen kita itu malah ada beberapa orang seperti Bang Hari Anggoman dan beberapa yang lainnya ingin menggabungkan musik tradisional. Ya, gunakan itu untuk memuji Tuhan. Ya, kalau saudara punya kasetnya Sukacita Penuaian, waktu itu kan ada irama-irama model Bali. Atau saudara pernah punya kaset ini, Jubilee, coba F. Pulau-pulau bersukacita, pohon-pohon bertepuk tangan, gunung-gunung bersorak-sorai, kita semua memuji Tuhan, sebab Yesus Tuhanlah Raja, skala raja. Orang Batak puji Majahoba, diiringi model gamelannya gaya Batak. Tiang Bali di sini, orang Bali. Tiang Jawi, monggo mas, puji Gusti, Gusti Yesus, juru wilujeng. Gak apa-apa, jadi gunakan gamelan, gunakan apa saja. Kalaupun saudara mungkin sekarang bisa menciptakan musik sendiri, silahkan. Alat musik tertentu. Kita lakukan itu untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Amin. Mau ada sekarang di Indonesia lagi ngetop saudaraku, musik apa? Dangdut. Tahu Inul di sini? Sampai orang buat plesetan di cerita-cerita. Sampai tahu Pak Taufik Kemas satu kali ngerangkul Inul? Oh saudaraku, satu kali foto bersama suami Ibu Megawati, Pak Taufik Kemas ini memeluk Inul. Dirangkul begini, difoto sama wartawan langsung jadi berita utama. Geger saudaraku. Lalu keluar apa saudaraku? Plesetan. Pak, kenapa Bapak kok merangkul penyanyi Inul? Tahu Inul ya? Inul tuh di sana tuh suka ngebor saudara. Goyangannya tuh model ngebor gitu ya. Ya, saya enggak usah ekspresikan ngebor itu modelnya gimana. Mungkin karena Pak Taufik Kemas itu gemes gitu ya. Dari foto dirangkul gini. Terus ditanya, loh kenapa kok ini off the record ya. Tolong off the record. Loh kenapa Pak kok merangkul penyanyi seperti Inul? Langsung Pak Taufik Kemas bilang begini. Enggak, saya cuma mau membedakan. Tolong off the record. Loh akhirnya nggak ngerti. Teh botol tuh cuma segini. Aku galon tuh segini gitu loh saudaraku. Nah teh botol tuh sebesar ini gitu loh. Loh baru ngerti. Terlambat Bu. Nah dangdut. Dangdut pun enggak apa-apa. Tuh sayang kita enggak punya alatnya ya. Tapi kita gunakan irama dangdut oke. F. Biar sekali bernafas kita buat dangdut. Saudara mau berdangdut ria siang ini? Mari kita bangkit berdiri bersama. Latihan dulu. Lai. Nyanyinya enggak boleh biasa begini tapi kepalanya harus digerakkan. Lai.
Lai, lai, lai. Oke, lai, 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 lai. Iringi sama-sama. Lai, jempol. Lai, 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 lai. Nggak boleh tepuk tangan, nari semua. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan, sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Biar segala yang bernafas, biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja segala. Lai, 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 lai. Pinter. Itu yang sana pinter sekali, yang biru itu. Coba kamu ke sini sebentar aja. Waduh, saya lihat paling sedap Anda menarinya. Sebab yang lain kan begini, dia di gini. Coba, mari kita lakukan sekali lagi. 3, ya, la, la, la. Oke, terima kasih. Tuhan berkati. Silakan duduk saudara. Waduh, saya kayak merasa di gereja sendiri Pak. Oke, baik. Lalu kemudian berikutnya berdiri. 2 Tawarik 5 ayat 12. Berdiri memang begini ya saudaraku. Berdiri itu mengandung arti pertama, tanda menghormati. Kalau seandainya tiba-tiba John Howard datang ke ruangan ini. I want to see Pastor Sam Junaidi. Saya percaya Pak Sam tidak akan duduk terus gini. Begitu John Howard muncul, semua ikut berdiri semua. Kenapa? Karena ingin menghormati Perdana Menteri Australia. Jadi waktu saudara berdiri, jangan mengeluh. Berdiri lah, emangnya duduk gak bisa. Saudara pandanglah waktu saudara berdiri, aku sudah menghormati raja di atas segala raja. Dia layak untuk menerima semuanya itu. Ya. Dan memang saya pelajari dalam Alkitab memang tidak ada satu ayat yang menekankan supaya memuji Tuhan sambil duduk. Kebanyakan mendorong kita untuk berdiri, tapi tidak salah buat orang-orang tua. Kalau saudara sudah tua, saudara capek berdiri, duduk, jangan merasa terintimidasi. Ntar kalau aku duduk pujianku tidak diterima, tetap diterima. Kalau saudara capek, daripada tahu-tahu stroke, susah kan? Susah dong gereja nanti. Jadi kalau saudara Bapak Ibu yang sudah di atas 60 tahun, kalau capek berdiri, duduk aja nggak apa-apa sekalipun pemimpin pujian belum suruh duduk. Ya, nggak apa-apa. Ya, karena memang usia lanjut ya, nggak bisa tahan berdiri terlalu lama. Lalu kemudian tanda kesiapan, siaga kalau kita berdiri. Lalu kemudian yang kelima, berlutut dan bersujud serta tiarap. Mengandung arti bahwa kita tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Mazmur 95 ayat yang ke-6. Oke. Lalu yang ke-6, nyanyian. Matius 26. Jelas ya, menari. Nah ini saya suka jelaskan yang ini. Mazmur 150 yang ke-4. Saudaraku, banyak orang berkata begini, Pak Pendeta, kalau berdoa saya mau sebab Yesus berdoa. Oke. Kalau berpuasa saya mau sebab Yesus juga berpuasa. Benar. Kalau menyanyi saya mau sebab dalam Matius 26 sebelum Yesus disalib, Yesus sempat menyanyi. Dia menyanyi lagu-lagu apa namanya itu Great Hallel dalam bahasa Ibraninya. Itu nyanyi lagu-lagu, ada beberapa mazmur saudaraku, nyanyian ziarah. Itu dinyanyikan waktu zamannya Yesus. Tetapi Pak,
Kalau untuk menari, sorry ya. Loh kenapa? Mana Yesus pernah nari? Berapa banyak orang berkata begitu. Saya mau beritahu saudara, Yesus pernah nari. Cuma di dalam Alkitab bahasa Indonesia dan Alkitab bahasa Inggris pun terjemahnya sangat sederhana. Ingin tahu buktinya menari? Lukas pasal yang ke-10. Haleluya, habis ini kita menari semuanya ya. Oh sedap. Haleluya. Lukas pasal 10. Kita akan baca dalam ayat yang ke-21. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus. In that hour Jesus rejoiced in the Spirit. Jadi Yesus bergembira dalam Roh Kudus. Terjemahnya sama-sama. Yesus bersukacita dalam Roh Kudus. Padahal dalam bahasa aslinya agaliau. Agaliau itu artinya menari, melompat sambil berputar-putar. Jadi waktu Yesus menerima 70 muridnya, di luar 12 murid ya, dia lantik 70 murid lagi, dia utus 70 murid ini melakukan kuasa kerajaan Allah. Lalu mereka pulang, mereka lapor bahwa ada yang iblis lari, orang sakit sembuh dan sebagainya. Waktu Yesus dengar itu, Yesus ngomong gini, jangan bersukacita karena semuanya itu, tapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Pada waktu itu bergembiralah Yesus. Di situ saya bayangkan saudaraku, kunci F. Yang lain murid-muridnya 70 berkata, Tuhan aku penumpang tanah, orang sakit sembuh. Yes. Saya bayangkan Yesus berkata gini, dahsyat man. Terus gimana? Kamu gimana? Tuhan, rumah tangga hampir bercerai. Waktu kami datang ke sana, mereka saling mencintai dan tidak jadi bercerai. Saya bayangkan Yesus berkata, yes. Terus, lalu kemudian, Tuhan, orang mati saya doakan bangkit. Saya bayangkan Yesus bilang, yes. Pada waktu itu bergembiralah. Kata bergembira dalam bahasa Yunani agaliau. Menari, melompat sambil berputar-putar. Jadi setelah semuanya itu Yesus begini sebetulnya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Yesus nari lompat-lompat sambil berputar. Jadi tidak salah saudara nari lompat-lompat. Loh sebentar gini. Kalau Yesus saja menari, masa saudara tidak mau menari? Apa saudara lebih rohani dari Tuhan Yesus? Yang merasa lebih rohani silahkan keluar. Tidak ada kan? Semua kita tahu bahwa menari itu Alkitabiah. Siapa banyak saudara percaya bahwa menari itu Alkitabiah? Lu Alkitabiah. Tapi kenapa seringkali kita tidak mau menari buat Tuhan? Sekarang kita mau menari buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Letakkan tulisan saudara. Sungai sukacita, sungai sukacitamu oh yes. Anggur sukacitamu putar kiri sama-sama ku menari dan putar kanan. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu. Buat gerakan sama. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah. Putar kiri sama-sama. Putar kanan. Sebab sungai sukacitamu ada dalam menari kanan bersuka kiri melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Jadi lain kali tidak usah banyak instruksi, udah ngerti sendiri. Yesus saja menari melompat berputar-putar. Amin. Wow saudaraku, indah sekali di mata Tuhan. Amin. Silakan duduk lagi. 10 menit lagi kita akan break. Jadi tenang saja yang sudah lapar.
Lalu kemudian saya jatuh cinta dengan istri saya bukan pada pandangan pertama. Saya sudah kenal sama dia. Kami satu pelayanan di Surabaya Presenter dulu. Ya udah tahu dia, saya mimpin pujian, dia penari. Tahukah saudaraku? Bahkan teman-teman bilang, Roni kamu sama Nancy aja. Saya bilang enggak mau, anak kecil. Beda 8 tahun dengan saya dia. Tahu apa yang terjadi saudaraku? Satu kali saya mimpin pujian, saya ingat masih Natal itu, perayaan Natal. Dia sedang menari bersama teman-temannya. Saya berkata kita akan menikmati sebuah tarian dari Creative Ministry. Saya duduk, dia nari. Tiba-tiba dari surga sana ada seorang malaikat yang sedang mengambil panah begini. Kena bal saya. Saya lihat dia kok seneng. Sekarang anak 3 saudaraku. Jatuh cinta dalam tarian. Waduh. Hei gadis-gadis, menarilah. Ini bukan doktrin ya. Waduh saudaraku. Kalau dalam pengurapan saudaraku. Jadi jangan malu merasa bahwa ntar kalau aku lompat-lompat dikira aku tidak lemah lembut. Loh, saudara gak apa-apa. Ya beda lemah lembut dengan lemah gemulai ya. Tadi malam beberapa sudah ceritakan. Lemah lembut itu ya memang apa ya karakter. Kalau lemah gemulai itu halo apa kabar. Itu lemah gemulai. Beda. Kita mau yang lemah lembut ya. Saudara sekalipun kau menari berputar-putar tetap kepribadianmu seorang wanita. Engkau melakukannya untuk Tuhan. Jadi jangan gengsi ya. Kalau ada penari singer semua di sini ekspresikan pujian yang terbaik buat Tuhan kita. Kemudian yang ke-8 bersorak. Mazmur 47 ayat ke-2 mengeluh-elukan dalam bahasa Ibraninya Hillel yang artinya haleluya. Haleluya itu mengandung pengertian berseru dengan berteriak-teriak, bersorak-sorai. Jadi sebetulnya haleluya itu lebih pantas kalau disebutkan haleluya. Gitu. Ya, haleluya. Bill Hamon. Itu seorang nabi bernama Bill Hamon dari Amerika. Jadi ya, jangan segan-segan untuk bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Katakan haleluya ya, tentunya saudara ukur-ukur aja. Kalau misalnya rumah saudara pas tetangga saudaraku rumah itu tuh aku memuji Tuhan, aku mau bersorak-sorai, saudara dilempari batu bisa saudara ya. Jadi saudara harus ngerti di manakah tempat yang pas untuk melakukannya. Lalu kemudian 9, berbicara dalam bahasa roh. Ini nanti akan saya bahas pada season yang berikutnya. Sebab begini saudaraku, ternyata tidak semua orang yang menyembah dengan menggunakan bahasa roh betul-betul di dalam roh. Mari saya ulangi sekali lagi. Tidak semua orang yang menyembah menggunakan bahasa roh itu memang ternyata betul-betul dalam roh. Tidak semua. Jadi nanti kita mau lihat sisi yang benar dalam roh dan kebenaran itu bagaimana. Oke, bagaimana sudah siap snacknya? Belum? Oke, lanjut. Saya mungkin akan memberi pengarahan kepada musik sekarang. Siapa yang pemain musik di sini? Tolong angkat tangan. Oke. Saya akan sedikit supaya mereka juga bisa dapat bagian untuk ini ya. Kita mungkin perlu memperhatikan juga tentang chord progression di dalam penyembahan-penyembahan kita. Ya, kalian di sini sudah banyak variasi chord progression. Ya. Saya akan tunjukkan ada beberapa variasi chord progression dalam penyembahan yang bisa kita beri untuk Tuhan. Yang pertama misalnya chord progression yang tipe do. Tipe semua chord sama saja. Katakanlah ya C aja. Kunci nada dasar apa saja tapi tanpa berpindah-pindah. Misalnya seperti ini. Kami menyembahmu Tuhan. Engkaulah Allah yang maha kudus. We come into your presence, oh God. We bring sacrifice of praise. Hallelujah. Cause you are worthy to be praised. Satu nada dasar saja.
Tetapi ada tipe penyembahan corporation yang berikutnya itu tipe dova. 1:4. Engkau luar biasa, namamu mulia. 1. Ya. Terus ada tipe corporation itu tipe penyembahan jatuh ke la. Do, lalu ke la, ke re, ke sol, balik do lagi. Ini gaya, kalau di Indonesia ini gaya Betani. Ya, oke. Oh, Engkau mulia, tiada taranya, Allah yang luar biasa. Oh, indah hadirat-Mu, kami rindu Engkau, rindu diam di rumah-Mu, rindu akan kehangatanmu. Syahdu, tipe syahdu, ya. Tapi ada juga tipe penyembahan progresif yang peperangan, ya. Nah ini kalau di wilayah-wilayah timur Indonesia ini banyak digunakan seperti ini, yang tanahnya keras, jadi membajaknya mesti keras, ya, mesti banyak peperangan rohaninya. Itu tipe do re mi fa sol do. Do, coba. Do, re, mi, fa, sol, do. Ikuti. Re, mi, fa, sol, do, re, mi, fa, sol. Haleluya. Kau yang berkuasa, Kau yang memerintah sampai selamanya. Ini tipe peperangan. Namamu berkuasa, iblis di bawah kakimu, darahmu sanggup. Jadi kalau saudara, kadang-kadang ini digunakan kalau kita pas doa peperangan. Kita gunakan pada saat-saat kita sedang ada khusus doa puasa yang melakukan peperangan rohani. Tipe-tipe corporation seperti ini akan sangat menolong sekali untuk membangkitkan gairah jemaat untuk melakukan peperangan rohani. Ya, jadi dengan berbagai tipe. Nanti saya akan tunjukkan di sesinya kedua dalam suasana bagaimana sebaiknya kita gunakan yang ini, kita gunakan yang ini, dan kita gunakan yang lainnya. Oke? Kita istirahat sebentar, sebab hampir 2 jam saya sudah banyak berbicara dengan saudara. Haleluya.